Oke, kita lanjut ke materi usaha energi ya. Kita coba lihat 3 pola atau 3 jenis soal yang sebenarnya masih konsepnya sama tapi pertanyaannya berbeda ya. Jadi kita ke pertanyaan pertama dulu. Benda di permukaan datar dikenai gaya F1 sama F2. Katanya F2 lebih dari F1 ya. Berarti F2 lebih dari F1, tapi katanya meluncur ke kanan ya. Meluncur ke kanan. Dengan permintaan F2 lebih dari F1 ya, otomatis nanti benda bakal diperlambat dong gitu ya. Dan nanti dia minta katanya hubungan antara energi kinetik terhadap waktu. Ini grafik sumbu Y-nya energi kinetik ya, sumbu X-nya waktu cenah ya. Kita tahu energi kinetik secara dasar kita punya setengah mv kuadrat, dimana dalam konteks ini massa tidak berubah, jadi hubungan EK itu hanya tergantung pada kecepatan dalam konteks persoalan grafik ini. Nah, di sini kita punya hubungannya antara EK, tapi kita juga bisa menghubungkan atau mengganti EK-nya sama nilai V kuadrat, sehingga kita analisisnya sekarang lewat dari kejadiannya. Oke, kejadiannya gini. Jadi ceritanya F2 itu lebih besar dari F1. Mau tidak mau, kalau kita pakai nalar atau logika, benda yang tadinya gerak ke kanan karena F2-nya lebih besar, maka endingnya bakal membuat bendanya jadi berhenti terus nanti berbalik arah. Jadi bisa dibilang nanti akan ada 2 fase nih. Fase pertama, benda itu bakal kita kalau bikin grafik kecepatan terhadap waktunya ya, kita bikin grafik kecepatan terhadap waktu. Benda awalnya akan diperlambat dong, karena dia dapat ke gaya yang berlawanan sama arah geraknya. Kecepatan melambat ya. Dan nanti pasti akan ada momen sehingga sigma F-nya 0, tapi karena F2 terus-terusan dikenai yang nilai lebih besar dari F1, maka nanti dia akan dipercepat dan berlawanan arah ya, seperti itu. Nah, ini grafik V terhadap T. Berhubung kita punya hubungan EK itu dengan V kuadrat, maka kalau kita buat hubungan V yang sifatnya pangkat 2 terhadap waktu, jadi ya bentuknya eksponensial dong ya, alias parabola. Set ya. Jadi grafik yang seperti ini tuh ada di option 4 di D ya. Jadi saya ulangin. Di sini kita pakai hubungan EK, tapi dari data kita membuat datanya itu jadi V ya, karena kita bisa tahu gerakannya seperti apa, itu disimbolkan dengan V, atau bisa dianalisisnya dengan data kecepatan dari gerakan yang ada. Nah, V-nya tapi nanti diubah ke bentuk kuadrat, jadi nanti grafiknya jadi diubah menjadi eksponensial seperti ini. Kemudian kalau kita lihat kasus 2, masih meluncur ke kanan ya. Terus F1-nya sama dengan F2 cenah ya. Artinya terjadi sigma F sama dengan 0 dong ya. Artinya dalam konteks ini benda dalam keadaan setimbang, alias kecepatan tetap ya. Kalau kecepatannya tetap, berarti EK yang berbanding lurus sama V kuadrat itu, kalau kalau kecepatannya tetap, berarti V-nya juga tetap kan. Berarti kecepatan tetap itu sebut saja di sini angkanya 4, maka 4 terus. Jadi jelas yang C. Oke, sekarang kondisi yang ketiga, alias soal yang tipe ketiganya. F1-nya lebih dari F2. Dan ini masih ceritanya meluncur ke kanan ya. Berarti konteks F1 lebih dari F2, benda jadi bakal dipercepat nggak sih? Karena sigma F-nya adalah tidak 0, alias sigma F-nya kalau nggak 0 pasti MA gitu. Jadi total gayanya yang nggak 0 itu akan membuat percepatan. Nah, yang namanya percepatan itu kan berarti apa ya? Grafiknya itu bakal naik kalau kita bikin grafik VT ya. Misalkan kita bikin grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi seperti ini nggak sih grafik kecepatan yang nambah besar. Oke, jadi nanti karena tadi grafiknya kecepatan berubah tambah besar, ketika kita buat hubungan sesuai dengan grafik yaitu permintaannya EK, maka V sama EK itu kan kalau lihat lagi ke analisis yang awal tadi V-nya kuadrat ya, dari rumus setengah V kuadrat. Maka grafik linearnya V, kalau grafik kuadratisnya akan eksponensial lagi, parabola. Jadi yang mungkin adalah yang grafik pertama, seperti itu.